WrestleMania 3 adalah salah satu WrestleMania dengan penonton terbanyak. Diselenggarakan pada 29 Maret 1987. Ini disebut-sebut sebagai event terbesar WWF yang mendefinisikan boomingnya gulat profesional di tahun 80-an guys ya. Banyak yang menyebut ini sebagai puncaknya penyelenggaraan WrestleMania ketiga ini yang diselenggarakan di Pontiac Silverdome Stadion di Michigan, Amerika Serikat. Dengan highlight main eventnya adalah Hulk Hogan mempertahankan gelar WWF World Heavyweight Championship melawan Andre the Giant. Ini aja sudah cukup untuk mendatangkan total 93.173 orang untuk beli tiket dan datang menontonnya di stadion tersebut guys ya. Ini klaim WWE saat mengumumkan jumlah penonton acara tersebut di arena, dan ini dihitung sangat banyak guys ya di era itu, dan bahkan WWE baru bisa memecahkan rekor penonton terbanyak WrestleMania itu baru bisa dipecahkan di tahun 2016, tepatnya diselenggarakan di AT&T Stadium pada saat WrestleMania 32. Berarti selama hampir 30 tahun WWE belum bisa mengadakan sebuah acara WrestleMania dengan penonton sebanyak itu. Salah satu alasannya kenapa waktu itu WrestleMania 3 sebanyak itu yang nonton. Mungkin di masa itu hiburan wrestling jadi sesuatu yang sangat happening guys ya. Mungkin orang-orang zaman dulu FOMO-nya nonton gulat tuh di Amerika. Dan juga salah satu alasan kenapa di Michigan banyak orang berbondong-bondong datang ke arena, karena di area tersebut penayangan pay-per-view-nya dilarang guys. Jadi Vince McMahon tuh punya strategi untuk melarang pay-per-view di daerah Michigan. Jadi orang tidak ada pilihan lain untuk menonton WrestleMania 3, ya harus datang ke stadion. Maka dari itu tiketnya terjual banyak, bisa dibilang hampir habis, mungkin habis juga kali ya. Yang membuat event ini jadi salah satu event tersukses yang pernah WWF selenggarakan. Dan di video kali ini kita akan membahas dan mereview apa-apa saja yang terjadi di WrestleMania 3 setelah saya menonton eventnya secara full, setiap matchnya dan review dari setiap matchnya, dan juga kesan-kesan saya setelah menonton event ini. Kita akan bahas lengkap di konten berikut ini, Review Mania, di mana saya mereview WrestleMania yang pernah WWF selenggarakan. Cuma di channel Kilang Gulat. Di sesi kali ini kita coba review setiap matchnya. Ada 12 match yang diadakan di WrestleMania 3 tahun 1987. Saya nonton videonya di Netflix, itu total durasi penayangannya adalah 3 jam lebih 4 menit guys ya. Cukup lama, beberapa momen yang tidak begitu penting saya coba skip guys ya. Yang saya lihat di openingnya, Vince McMahon membukanya dan menyambut dengan pemain piano yang menyanyikan lagu Amerika guys ya. Dan ini jadi pembukaan yang cukup berbeda dengan WrestleMania sebelumnya guys. Match pertama WWE langsung mempertandingkan tag team match Can-Am Connection, Rick Martel dan Tom Zeng melawan Bob Orton, bapaknya Randy Orton, dan The Magnificent Muraco guys ya, ditemani oleh seorang manajer yang bernama Mr. Fuji. Teman-teman pasti familiar dengan Mr. Fuji, apalagi yang main Supercard guys ya. Saya tahu Mr. Fuji ya dari Supercard. By the way, matchnya cukup singkat dan cukup menghibur guys. Crowdnya cukup support banget dengan aksi Can-Am Connection sebagai tag team yang sangat kompak, dan pada akhirnya kesalahpahaman antara Bob Orton juga Magnificent Muraco ini membuat Can-Am Connection bisa memanfaatkan situasinya, dan dimana di ending Can-Am Connection bisa kasih double team yang membuat Muraco cukup kaget dan dia bisa dikunci dan menang. Opening yang cukup menghibur bagi saya, tidak begitu jadi sajian yang penting di sini guys ya, karena mungkin build up ceritanya juga nggak besar juga untuk match ini, dan Can-Am Connection berhasil memenangkan opening match tersebut. Sepertinya kayak match untuk ngeramein opening aja biar penonton happy, dan jelas penonton happy melihat pertandingan ini. Match berikutnya kita dapat Billy Jack Haynes melawan Hercules ditemani oleh manajernya Bobby Heenan, dan matchnya berakhir double count out. Match ini stipulasi cukup menarik, yaitu adalah Full Nelson Challenge, di mana topik utama yang diangkat dari
match ini adalah bagaimana Hercules menganggap full Nelson, gerakan hurt lock yang biasa dipakai Bobby Lashley guys ya. Full Nelson move yang Hercules lakukan dia klaim punya dia. Padahal sebelumnya di WWF Billy Jack Haynes sudah dikenal dengan pakai full Nelson tersebut. Ini membuat match ini penuh dengan full Nelson guys ya. Jadi banyak submission full Nelson yang dilakukan di sini. Akan tetapi gangguan Bobby Heenan juga cukup jadi momok guys ya. Tapi matchnya berakhir double count out karena Billy Jack Haynes terlalu berapi-api untuk ngasih full Nelson Hercules di bawah tanpa mendengarkan wasit hitung sampai 10. Menjadi lebih menarik dengan apa yang terjadi setelah match guys ya. Jadi Billy Jack Haynes sama Hercules ini matchnya udah kelar, tapi Hercules masih belum puas. Dia mau menghajar Billy Jack Haynes dengan rantai yang jadi ciri khasnya. Dia hajar dan membuat Billy Jack Haynes berdarah guys. Hercules sebagai heel di sini ditemani oleh Bobby Heenan. Itu jadi momen untuk memperkuat lanjutan feud antara mereka berdua. Menurut saya nggak begitu penting matchnya, tapi full Nelson-nya jadi terasa ada topik penting yang harus diangkat dalam sebuah cerita menuju match ini. Match berikutnya kita dapat match hiburan guys. Hillbilly Jim, Haiti Kid, Little Beaver, dua orang kerdil ditemani satu orang besar. Ada King Kong Bundy ditemani oleh dua orang kerdil, Little Tokyo dan juga Lord Little Brook guys. Dan matchnya juga tidak ada hasil, yaitu diskualifikasi hasilnya. Ini 6-man tag, tetapi ada peraturan yang tidak tertulis, yaitu orang yang badannya besar nggak boleh menghajar orang yang badannya kecil. Akan tetapi di match ini si Little Beaver itu nggodain si King Kong Bundy terus. King Kong Bundy kan posisinya heel guys ya. Ini membuat King Kong Bundy marah, dia body slam si Little Beaver, dan ini membuat wasit harus diskualifikasi matchnya. Ditambah lagi King Kong Bundy kasih elbow drop ke Little Beaver guys. Langsung pingsan itu Little Beaver, diangkut langsung pergi keluar. Dan teman-teman kerdil yang dari pihak King Kong Bundy pun memihak Little Beaver yang dihajar sama King Kong Bundy, yang kayak ini sesuatu yang tidak adil lah gitu loh. King Kong Bundy kelewat batas. Dan ada faktanya yang saya dapatkan, ternyata harusnya King Kong Bundy nggak elbow drop, tapi harusnya Little Beaver tuh menghindar pada saat dia elbow drop, tapi hasilnya kena elbow dropnya. Dan itu cukup maksimal dan membuat Little Beaver ini jadi nggak bisa gulat lagi setelahnya guys. Desas-desusnya karena elbow drop dari King Kong Bundy ini, Little Beaver pegulat kerdil ini jadi pensiun di tahun yang sama. Ada sedikit tragedi berarti ya. Terusnya hiburan loh ini match. Saya nontonnya cukup seru loh di sini guys. Saya ngerasa kayak seru juga ya match kayak begini. Tapi ternyata saya dapat faktanya itu guys. Match selanjutnya nomor keempat, kita cukup cepat aja guys ya, karena banyak sekali matchnya biar videonya nggak terlalu panjang. Adalah match King Harley Race ditemani oleh Bobby Heenan, manajernya lagi, dan juga ada Fabulous Moolah yang ada di pihaknya Bobby Heenan guys ya, melawan Junkyard Dog. Nah ini matchnya stipulasinya juga unik, yaitu loser must bow match. Yang saya lihat di sini WWE mencoba memberikan sebuah build up cerita yang berarti dibandingkan dengan WrestleMania sebelumnya guys ya, dan banyak di beberapa match mid card, bukan cuma match main eventernya. Di sini ceritanya Junkyard Dog ini yang sering jadi jobber ini nggak terima dengan status king yang dimiliki Harley Race, yang sebenarnya dia yang rasa di wrestling tuh nggak harus ada king gitu loh. Ya udah jadilah feud ini. Bobby Heenan bawa Fabulous Moolah sebagai, memang dia diakui sebagai Queen of Wrestling, harus memberikan tahta mahkotanya ke Harley Race biar makin lengkap guys ya. Matchnya nggak terlalu penting karena Junkyard Dog akhirnya kalah walaupun dia dominasi guys ya. Dia ditipu oleh Bobby Heenan, membuat Harley Race bisa belly to belly dan selesai. Sesimpel banget matchnya. Tapi di ending ya jelas dia harus menunduk, harus bow, harus menunduk ke raja. Udah ada kursi, dia mau nunduk, dia nggak agak ragu tapi tetap dia nunduk guys. Dia nunduk tapi dia tetap nggak ikhlas, terus dia berontak gitu, tapi dia bisa ngerebut jubahnya. Nah itulah akhirnya. Match kelima, tag team The Dream Team yang ditengarai oleh Greg Valentine dan Brutus Beefcake bersama Johnny Valiant, manajernya, dan Dino Bravo, penggembiranya, melawan The Rougeau Brothers. Yang mana match ini dimenangkan oleh The Dream Team dengan ada salah paham. Jadi Dino Bravo hadir di sini untuk penggembira ya, untuk nge-hype aja. Tapi di sini Dino Bravo juga jadi peran penting untuk membuat kecurangan yang membuat Rougeau Brothers jadi bisa kalah, dikunci oleh Greg Valentine. Dan ini membuat ketika match selesai, Brutus Beefcake bingung karena dia nggak di briefing soal ini. Dan ternyata memang Brutus Beefcake ditinggal sama Greg Valentine, Dino Bravo sama Johnny Valiant, dan mereka ceritanya setelah ini membentuk Dream Team tanpa Brutus Beefcake. Jadi Brutus Beefcake dikeluarin aja gitu. Nah ini jadi momen turn face-nya Brutus Beefcake, yang mana Brutus Beefcake kita kenal dengan gimmicknya The Barber, tukang potong rambut. Setelah ini dia baru udah jadi The Barber guys. Nah ada background story-nya tuh di segmen berikutnya, di match berikutnya. Brutus Beefcake turn face di momen ini, momen cukup historikal guys untuk karirnya Brutus Beefcake, legend yang kita tahu di WWE. Match nomor 6 kita dapat Roddy Piper dan Adrian Adonis. Dari sekian banyak match yang sudah terjadi, 5 match yang sudah terjadi, ini match yang menurut saya paling besar stake-nya, salah satu yang paling dinanti oleh banyak fans.
Karena build up-nya adalah ini adalah match terakhirnya Roddy Piper, guys. Di build up seperti itu kan dia tahun ini mau jadi aktor, guys. Si Roddy Piper ini. Makanya dia di build up match terakhirnya melawan musuh bubuyutannya si Adrian Adonis yang di build up dalam acara-acara WWE sebelumnya. Belum ada Raw, guys ya. Jadi acaranya itu kayak acara mingguan yang ada talk show-nya, ada pokoknya tidak sebesar Monday Night Raw lah, hanya untuk build up nambah-nambah maksud cerita. Bahkan diceritakan di video package lah ya, ibaratnya zaman dulu ya di acara ini. Dan matchnya itu hair versus hair. Adrian Adonis yang rambutnya juga panjang, Roddy Piper juga rambutnya rada panjang gitu ya. Adrian Adonis di sini masih dengan style flamboyan femininnya dengan badan yang besar seperti yang di WrestleMania sebelumnya, guys ya, kita sudah bahas juga. Dan Roddy Piper menang di sini dengan kuncian sleeper hold. Sebelumnya menjelang ending, Adrian Adonis tuh udah ngunci Roddy Piper, tapi Roddy Piper tuh kayak mau 1, 2, pas hitungan ketiga dia mau jatuh tapi bisa tahan. Cuma Adrian Adonis nggak sadar kalau Roddy Piper sudah jatuh, belum jatuh gitu. Jadi dia merasa dia menang, ayo menang. Di belakang Brutus Beefcake datang membangunkan si Roddy Piper. Dia kan udah babyface nih. Dia bangun Roddy Piper, ayo kamu bangun, masih bisa. Bangun Roddy Piper, sleeper hold, Adrian Adonis yang tap out. Gara-gara Brutus Beefcake, Roddy Piper menang. Dan Jimmy Hart dipegang Roddy Piper yang nyukur rambutnya si Adrian Adonis, si Brutus Beefcake. Nah ini cikal bakal Brutus Beefcake jadi tukang cukur. Dengan gimmick The Barber-nya itu, guys, yang melegenda. Ini salah satu yang paling berkesan menurut saya, guys, sejauh ini. Match berikutnya kita dapat yang ketujuh, ada Danny Davis bersama Hart Foundation, ada Bret Hart dan Jimmy Hart, ditemani Jimmy Hart juga, melawan Tito Santana dan The British Bulldogs, ada Davey Boy Smith dan juga Dynamite Kid. 3 lawan 3, 6 man tag. Background story-nya, ini ceritanya di mana Danny Davis ini adalah seorang wasit yang jadi pegulat di match ini. Karena The Hart Foundation dan The British Bulldogs sebelumnya bisa ngerebut title The British Bulldogs, correct me if I'm wrong, karena bantuan dari Danny Davis. Danny Davis dipecat dari WWE sebagai wasit. Jadi selamanya nggak akan boleh jadi wasit, ceritanya gitu. Jadi Danny Davis ditarik oleh Hart Foundation untuk masuk bersama mereka. Jadilah six man tag ini. Satu alasan realnya lagi adalah Dynamite Kid cedera di match ini. Sebelum match ini masuk dia cedera. Jadi tadinya matchnya harusnya Hart Foundation melawan British Bulldog rematch tag team title di cancel gara-gara Dynamite Kid yang cedera. Jadi dikasihlah six man tag ditambah Tito Santana sama wasit ini. Dan konyolnya yang menang Danny Davis. Wasitnya ini, guys, yang pinfall, guys. Sepanjang match Danny Davis ini hanya masuk pada saat ada lawannya yang sudah pingsan. Dia tinggal ya lanjut ngunci aja gitu loh. Di endingnya dia malah bisa kunci setelah kalau nggak salah Dynamite Kid yang dihajar ya, si Dynamite Kid ini dihajar langsung dikunci sama Danny Davis dan kabur mereka. Nah ini adalah era di mana Bret Hart tuh masih jadi di mid card. Jadi tag team, tapi cukup diandalkan, guys ya. Ini kan belum masuk ke New Generation era, ini baru Golden era di mana Bret Hart baru masuk gitu. Dan menurut saya match-nya cukup ya menarik lah, cuma nggak yang begitu memuaskan di endingnya karena seorang wasit mengunci seorang pegulat. Match berikutnya kita dapat nomor 8 adalah match Butch Reed bersama manajernya Slick melawan Koko Beware. Koko Beware ini memang jobber selamanya, guys ya. Dia dikalahkan di sini dengan cukup mudah oleh Butch Reed. Butch Reed cukup meyakinkan, and that's all kalau saya bilang. Matchnya juga sangat singkat. Hal yang menarik justru terjadi pada saat setelah matchnya, di mana Tito Santana datang membantu Koko Beware yang mau dihajar sama manajer ini, mau diserang pakai tongkat gitu, guys ya. Tapi ya Tito Santana ada untuk membantunya. Harusnya matchnya Tito Santana lawan Butch Reed aja kalau saya bilang, guys ya. Mungkin Tito Santana harusnya lawan Butch Reed, tapi karena dia harus bantu feudnya Hart Foundation sama British Bulldog karena gangguan Dynamite Kid yang cedera, mungkin ya harus mengalah, guys ya. Dan Tito Santana ngerobek-robek bajunya Slick ini, yang ganggu, yang badannya kurus ya, guys ya. Nggak akan ada bisa jadi yang mengancam gitu. And that's it, that's all. Mungkin kelanjutannya feudnya tuh Butch Reed sama Tito Santana mungkin, guys. Match selanjutnya nomor 9. Match paling penting, match paling diingat, jadi salah satu match terbaik WWE sepanjang masa, yaitu Ricky Steamboat ditemani oleh George Animal Steel melawan Randy Savage ditemani oleh Miss Elizabeth. Ceritanya cukup menggairahkan untuk disaksikan melalui layar, guys ya, karena kita mendapat video package-nya. Bagaimana di awal Ricky Steamboat itu dihajar oleh Randy Savage pakai ring bell yang bikin dia kecekek gitu, yang menciderai kerongkongannya atau tenggorokannya ceritanya, guys ya. Terus Ricky Steamboat balas dendam
sampailah ke match ini. Dan ceritanya George Animal Steel nemanin Ricky Steamboat ya simply karena George Animal Steel lagi feud dengan Randy Savage urusan dengan Miss Elizabeth lah gitu. Saya nggak tahu banget backgroundnya. Tapi George Animal Steel di sini untuk memastikan kalau Randy Savage itu nggak curang gitu. Jadi babyface-nya tuh di Ricky Steamboat. Randy Savage heel di sini guys. Match-nya tuh sekitar 15 menitan. Jadi yang terpanjang dari semua match yang ada di WrestleMania 3 ini dan terkeren, tersolid guys. Bagaimana gerakan teknikal Ricky Steamboat yang cukup fast pace ini dan juga dipadukan dengan karakter Randy Savage yang karismanya tiada duanya, membuat perpaduan serangan story yang mereka bangun di sini menjadi sangat-sangat menghibur kalau saya bilang guys ya, dibandingkan semua match yang ada. Match ini yang saya tonton hampir kayak sampai habis saya tonton tanpa di skip walaupun 15 menitan guys. Ada momen di mana Randy Savage mau ambil ring bell untuk menghajar si Ricky Steamboat lagi, tapi George Animal Steel menghalanginya, membuat Ricky Steamboat pada akhirnya bisa menang title. Jadi match ini for Intercontinental Championship. Ricky Steamboat menangnya roll up. Dari semua hal yang terjadi di match ini, cuma roll up win-nya aja yang mungkin agak ganjel bagi saya guys ya. Nggak yang mutlak kemenangannya gitu. Tapi dari segi cerita, dari segi apa-apa yang saja yang terjadi, ini match cukup lengkap yang disajikan guys. Tapi di masa itu match ini sebenarnya nggak diprediksi akan jadi match yang keren dan diingat. Ini hanya match Intercontinental ya mereka lakukan saja begitu. Tapi mereka bisa melakukan itu dengan cukup all out dan terbukti ini jadi salah satu match. Misalnya kalau teman-teman cari top 20 apa top 10, salah satunya mungkin ada match ini. Match berikutnya kita dapat Honky Tonk Man ditemani oleh Jimmy Hart melawan Jake Snake Roberts ditemani oleh Alice Cooper. Alice Cooper ini penyanyi rock kalau nggak salah di zaman itu, dan dia jadi line up selebriti yang ada di WrestleMania tahun ini. Selain host talk show dan juga pemain piano pembuka WrestleMania 3. Dan menurut saya match ini biasa saja juga guys ya. Match ini dimenangkan oleh Honky Tonk Man, di mana Jimmy Hart ganggu membuat Honky Tonk Man bisa roll up, tapi dia nahan pakai tali roll up-nya, curang gitu guys ya. Tapi wasit gak lihat. 1, 2, 3 selesai. Honky Tonk Man kabur, tapi Jimmy Hart bisa ditangkap oleh Jake the Snake. Jimmy Hart ditakut-takuti dengan ular yang namanya Damien guys ya. Momen yang paling dapat hype penonton yang ngeluarin ularnya kalau saya bilang di match ini. Dan match berikutnya guys ya, kita dapat Iron Sheik Nikolai Volkov ditemani oleh manajer yang tadi bajunya disobek-sobek, si Slick namanya, melawan Killer Beast, Brian Blair dan Jim Brunzell. Sebenarnya match ini match tambahan doang. Karena nggak perlu build up sebenarnya. Orang udah tahu siapa yang mereka harus benci di match ini. Yaitu si Iron Sheik sama Nikolai Volkov. Yang diawali dengan Nikolai Volkov nyanyi lagu Rusia. Oh, dembel, dambelem, tambalo gitu. Dan menariknya pas dia lagi nyanyi, Hacksaw Jim Duggan datang guys. Ini baru debut dianya kalau nggak salah. Baru-barulah datang menghentikan nyanyinya Nikolai Volkov. Terus dia bilang Amerika itu land of the free, pokoknya negara bebas, nggak boleh yang beginilah intinya itu. Tapi kalau negara bebas, kenapa nggak boleh nyanyi ya? Iya nggak sih? Hacksaw Jim Duggan tuh hadir buat rame-rame doang guys. Tadinya jatuhnya ganggu, matchnya DQ. Ketika Iron Sheik ngunci si Jim Brunzell di atas, camel clutch itu yang biasa jadi dia gerakan yang membuat orang kalah. Jim Duggan bantu, dia pukul pakai kayunya itu. Kayak selesai DQ dong matchnya. Menang si Iron Sheik sama Nikolai Volkov. Dan tidak ada kesan yang penting di match ini, tetapi tidak perlu build up juga untuk match kayak gini. Killer Beast cukup oke lah tag team. Jadi hampir semua tag team yang ada di sini menurut saya tag team yang memang kompak ya guys ya, yang memang bener konsepnya tag team loh guys. Itu jadi andalan banget lah untuk menambah hype penonton. Match berikutnya terakhir, nomor 12. Hulk Hogan, Andre the Giant for the WWF World Heavyweight Championship. Bobby Heenan yang namanya Andre the Giant di sini. Kita tahu backstory-nya Andre the Giant ini, yang real story-nya guys ya. Andre the Giant ini sudah badannya tuh dia usia 40-an, badannya besar dan sakit-sakitan udah. Sendi-sendinya udah nggak kuat lagi. Tapi dengan duit besar yang ditawarkan oleh Vince McMahon, dia yang mau-mau aja untuk match sekali lagi lawan Hulk Hogan di sini. Dan build up-nya, apakah Hulk Hogan bisa body slam Andre the Giant? Bisakah Hulk Hogan menghadapi Andre the Giant gitu? Dan orang banyak yang ngeklaim ini sebagai pertama kali, first time ever. Padahal di era WWF sebelumnya guys ya, sebelum dibeli Vince McMahon, masih dipegang bapaknya, Andre the Giant sama Hulk Hogan sering ketemu, sering match. Hulk Hogan sering juga body slam Andre the Giant gitu loh. Cuma di era WrestleMania 3 ini banyak yang orang awam yang belum paham akan hal itu dan tetap excited untuk menontonnya. Makanya penontonnya banyak banget. Dan build up ceritanya sebenarnya mereka tuh Andre the Giant tuh balik ke WWF saat itu sama Hulk Hogan nih berteman ceritanya.
Sampai di mana di sebuah talk show Andre the Giant diberikan sebuah award ceritanya. Tapi yang ngomong banyak Hulk Hogan. Hasil Andre the Giant di situ cemburu. Makanya Andre the Giant di sini jadi heel-nya, Hulk Hogan jadi babyface-nya. Sepanjang match Hulk Hogan habis sama Andre the Giant. Dihajar terus, didominasi. Gak ada kuat-kuatnya. Ini kayak memperlihatkan kalau Hulk Hogan itu manusia biasa yang lawan seorang yang lebih besar daripada dia, gak bisa menang, susah. Sampailah di poin sekitar 10 menitan sudah berjalan, Hulk Hogan baru bisa Hulk up. Dia kasih clothesline, bisa menggoyahkan Andre the Giant. Dia bisa langsung body slam, leg drop. Udah kelar. Andre the Giant kalah. Hulk Hogan akhirnya ya seperti diduga akan menang. Dan match ini penonton sangat-sangat heboh, sangat-sangat rame guys ya, untuk melihat kemenangannya seorang Hulk Hogan yang dicintai di era tersebut. And that's all the match. 12 match guys ya yang ada di WrestleMania 3. Kesan-kesan atau impression saya ya dengan apa yang terjadi di WrestleMania 3 ini yang saya tonton guys ya. Ada beberapa poin guys. Yang pertama adalah entrance-nya. Kita lihat entrance-nya memang jarak dari stage ke ring tuh agak jauh. Jadi WWE itu pakai tosa ya. Motor kayak yang ada baknya gitu, tosa lah guys kita bilangnya guys ya. Ada beberapa pegulat yang memang butuh itu untuk biar cepat sampai. Yang saya ingat Roddy Piper kayaknya jalan kaki doang dia. Sama Hulk Hogan kayaknya. Ini memang menghemat waktu jadinya. Nah di era sekarang tuh hampir nggak ada yang kayak begitu. Jadi orang tetap ya jalan-jalan aja gitu loh, menikmati crowdnya yang ada di situ. Dan juga di era itu, di era WrestleMania 3 ini nggak semuanya dikasih musik entrance. Jadi agak canggung kalau mereka jalan jauh tapi nggak ada musiknya. Ya saya bilang saja dipakein kayak ring kayak begitu dan cukup mobility-nya cukup oke lah guys ya, cukup efektif lah. Nah, di era tersebut sekali lagi nggak ada musiknya. Ya, poin berikutnya adalah Vince McMahon yang dibandingkan WrestleMania sebelumnya, di WrestleMania 3 ini dia hampir jarang muncul. Dia hanya muncul di opening sama di promonya Hulk Hogan. Jadi di belakang beberapa kali bulat juga sebelum match dia promo dulu gitu, untuk meyakinkan kalau saya akan menang, saya pasti bisa mengalahkan gitu-gitulah. Poin berikutnya, Bobby Heenan, Slick, Jimmy Hart itu memanajeri lebih dari satu pegulat dan mostly heel yang dapat manajer di sini guys ya. Eranya zaman dulu seperti itu. Manajer tuh bisa ngurusin banyak pegulat. Nah, itulah namanya manajer guys ya. Banyak pegulat yang bisa diurusi. Kalau era sekarang kan hampir semua manajer nggak ngurusin banyak pegulat, paling satu doang atau mungkin yang gabung sama factionnya dia gitu. Malah jarang ya manajer zaman sekarang, karena manajer zaman dulu tuh manajernya yang memang nggak bergulat gitu. Terus yang saya notice juga poin berikutnya adalah badan-badan besar yang kita lihat. Ini sama seperti notice saya di WrestleMania sebelumnya ya. Kalau mereka pegulat yang badannya besar, itu besar tuh kenceng banget ototnya guys. Dan itu pun tidak disebut monster di era tersebut. Steroidnya kayaknya kenceng juga itu guys. Poin berikutnya adalah tag team mid card yang ada, terutama yang namanya kompak. Aksi-aksinya kompak, itu semuanya menghibur, semuanya seru kalau saya lihat. Kayak Can-Am Connection, Killer Beast, Rougeau Brothers, itu 3 tag team yang saya sebutin ini membuat matchnya itu seru guys. Hiburan banget kalau saya bilang guys ya, kekompakan tag team mereka ini. Poin berikutnya adalah crowd di WrestleMania 3 ini sangat-sangat rame, sangat-sangat seru, dan bisa dibilang dia nge-cheers semua yang mereka sukai. Ada momen mantap dikit cheers, momen seru dikit cheers itu. Terutama yang di cheers yang babyface. Jadi apapun yang babyface lakukan ke heel yang mereka benci, pasti di cheers. Itu yang membuat hampir semua matchnya rame nontonnya gitu loh. Ya lebih ramai lagi penonton yang di match-match penting yang ada, terutama main event ya guys ya. Poin penting satu lagi adalah ini kan stadion besar, penontonnya bisa sampai tribun yang tinggi dan nggak kelihatan dari jauh itu pertandingan seperti apa di atas ring. Ditambah lagi layar proyektor yang ada di layar besar di atas ring yang menggantung itu di saat mulai WrestleMania 3 ini di sore hari masih ada sinar matahari, nggak kelihatan. Jadi dari awal sampai pertengahan acara itu penonton yang jauh itu nggak kelihatan apa-apa guys. Cuma lihat kayak titik-titik doang yang bergerak gitu di atas ringnya mungkin. Kalau zaman sekarang kan enak, ada HP bisa lihat. Layar monitor juga masih kelihatan dari jauh walaupun siang. Tapi ini sudah gambar itu kayak layar proyektor, layar tancap gitu. Siang, nggak kelihatan apa-apa. Saya lihat ada beberapa orang yang pakai teropong buat nonton. WrestleMania 3, untuk WrestleMania era dulu tuh gitu banget ya. Dan menjelang malam kelihatan baru layarnya. Berarti ada rasa kerugi juga yang nonton hari itu guys ya. Tapi namanya hiburan di zaman itu, FOMO-nya orang-orang yang menonton gulat zaman dulu ya nonton WrestleMania 3 di daerah mereka. Kemudian, poin yang saya sangat notice hari ini di WrestleMania 3 adalah dibandingkan WrestleMania sebelumnya, WrestleMania 3 lebih niat nge-build up cerita. Video package-nya ada di banyak match.
build up-nya juga meaningful, ada story-nya guys. Walaupun cuma mid card menuju low card tuh ada story-nya. Itu menurut saya peningkatan yang bagus dari WrestleMania 2 ke WrestleMania 3. Kalau saya bilang guys ya, makanya kans untuk excited untuk melihat match-nya lebih tinggi karena ada story-nya dibandingkan WrestleMania sebelumnya. Dan jelas ini jadi WrestleMania yang paling bersejarah yang pernah ada dengan beberapa poin-poin yang membuat kita ingat kalau oh iya WrestleMania 3 itu ada ini, momennya ini, bla bla bla. Dan ini disebut sebagai salah satu WrestleMania paling sukses yang WWE selenggarakan di era tahun 80-an dan tahun 90-an. Kalau saya bilang dari 12 match, mungkin teman-teman pengen nonton tapi nggak mau nonton semuanya. Saya rekomendasikan teman-teman untuk menonton matchnya Randy Savage melawan Ricky Steamboat for Intercontinental Title, match main event Andre the Giant melawan Hulk Hogan. Walaupun ya biasa aja sebenarnya guys, tapi saya pengen teman-teman juga melihat bagaimana reaction penonton dan juga keseruan yang mereka kasih. Dan juga di beberapa match lainnya bisa jadi rekomendasi buat nonton juga, kayak match openingnya Can-Am Connection lawan Bob Orton Muraco dan Roddy Piper sama Adrian Adonis. Kesimpulan saya, WrestleMania 3 jadi WrestleMania paling bersejarah yang buat teman-teman yang memang ingin menontonnya, saya cukup rekomendasikan untuk menonton. Walaupun banyak match yang kualitas pertandingannya biasa saja, tapi kualitas dari beberapa match yang ada membuat WrestleMania 3 cukup pantas jadi salah satu WrestleMania yang cukup melegenda dan bersejarah. Itu tadi review mania untuk WrestleMania 3 tahun 1987. Kita akan bahas WrestleMania berikutnya cuma di konten review mania. Thank you.